Oke, halo teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dari analisis struktur satu, yaitu force method. Force method itu pertama kita bahas teorinya dulu. Metode ini digunakan untuk derajat size tertentu berderajat 1 sampai 3 pada portal, balok, dan rangka batang. Jadi, kalau derajat S-nya lebih besar daripada 3, itu udah tidak memakai force method lagi. Terus metode ini memiliki prinsip yang sama dengan consistent deformation. Terus metode ini menggunakan matriks dalam prinsip pengerjaannya, dan order matriks ditentukan oleh derajat size tertentu struktur tersebut. Tapi biasanya digunakan oleh derajat 2 sama derajat 3. Nah, kalau derajat 2 itu order matriksnya itu 2 kali 2, kalau derajat 3 itu 3 kali 3. Jadi kalau derajat 1 itu matriksnya 1 kali 1. Tapi biasa kalau derajat 1 ini kita biasanya sering pakai persamaan kompatibilitas. Nah, oke. Setelah itu untuk yang derajat 2 juga kita pakai persamaan kompatibilitas, cuman biasanya kita untuk derajat 2 dan derajat 3 supaya lebih sederhana memakai matriks daripada persamaan kompatibilitas, cenderung matriks. Tapi kalau semisal mau menggunakan persamaan kompatibilitas juga tidak masalah. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Ada balok dengan pertakan jepit dan roll, ada beban 50 kN, kekakuan batang semua EI. Oke, ditanya reaksi di A dan C. Oke, pertama-tama untuk mengerjakan soal analisis struktur size tertentu, derajat S-nya kita perlu cari dulu 3F. Rumusnya itu 3F, 3Fx tambah 2 sendi, tambah 1 roll, tambah 3 member, kurang 3 join. Nah, jepitnya ada 1, kemudian sendinya itu nggak ada jadi 0, kemudian 1 roll, rollnya ada 1, kemudian membernya ada 1, joinnya A dan C jadi ada 2. Jadi totalnya derajat size tertentunya sama dengan 1. Kemudian next stepnya itu kita membuat kemungkinan struktur size tertentunya. Struktur kemungkinannya itu ada jepit bebas dengan kita misalkan pertakan C di sini dianggap tidak ada. Kemudian struktur ini akan melendut, dan lendutan ini disebut dekial 1. Nah, setelah itu kita cari momen akibat beban luar dan momen akibat satu unit vertikal. Untuk pengerjaan yang selanjutnya ini kita menggunakan prinsip metode perkalian dua bidang momen yang kita pelajari sebelumnya di mekanika bahan. Oke, jadi pertama-tama kita tentukan dulu momen akibat beban luarnya. Untuk segitiga didapatkan puncaknya itu sebesar 200 kN, didapatnya dari momen gaya kali jarak 50 dikali 4 dari 200 kN. Kemudian momen akibat satu unit vertikal di C ada 9 kN. Jadi kita misalkan yang pertakan yang kita anggap tidak ada di C, kita misalkan sebagai satu unit vertikal. Nah, kita dapat momennya sebesar 9 kN. 9 kN-nya dari yang tadi kita misalkan di sini 1 dikali dengan jarak. Jadi totalnya 9. Jadi hasilnya 9 kN. Oke. Setelah itu kita tentukan luasan. Nah, sebenarnya tandanya itu jangan sampai salah, yang akibat beban luar cemberut dan yang akibat satu unit vertikal itu senyum. Nah, pertama-tama kita hitung luasan dulu. Kita udah bisa dapatkan dari luasan akibat beban luar itu A1. Ini luasan segitiga. Setelah kita dapat luasan A1-nya, kita bisa dapat ordinat. Ordinatnya itu 2/3 kali 4, dari sini 2/3 kali 4. Nah, sisanya itu baru ditambahkan dengan jarak 5. Jadi yang ini 2/3 kali 4 tambah 5. Jadi dapatnya 23/3. Untuk luasannya dapat 400/EI. Setelah itu kita masuk ke perhitungan DKL untuk lendutannya. Jadi rumusnya dapatkan minus A1 Y1. Tandanya negatif karena dua bidang momen ini tandanya berlawanan. Jadi kita dapatkan minus 400/EI dikali 23/3, hasilnya adalah minus 9200/3 EI. Nah, setelah itu kita lanjut ke perhitungan F11. Nah, perhitungan F11 ini
Kita ke definisi dulu, runtutan di titik 1, akibat beban di titik 1. Jadi simpelnya itu, misalkan F11, yang angka yang pertama itu ordinat, angka yang kedua luasan. Jadi semisal ada F21 atau F12 berarti yang ini ordinat, yang depan, yang belakangnya luasan. Nah, untuk jika misalkan mengerjakan derajat stasiun tentunya 2, itu berlaku hukum F12 sama dengan F21, yang dimana kita sebut dengan hukum Maxwell. Oke, kita hitung F11-nya, yang ini luasan segitiganya, yang ini ordinatnya. Nah, setengah kali 9 kali 9 kali 23 kali 9 mendapatkan 243 per EI. Nah, setelah itu kita masuk ke persamaan kompatibilitas. Karena derajat 1, makanya kita menggunakan persamaan kompatibilitas. Kalau derajat 2 atau derajat 3 itu cenderung menggunakan matriks. Jadi kita mencari Q1-nya, hasil dari satu unit yang tadi kita cari. Kita masukkan minus 1200 per 3 EI ditambah 243 per EI kali Q1. Kita peroleh Q1-nya sebesar 12,62 kN. Nah, setelah kita mendapatkan Q1-nya, kita masukkan tadi yang kita misalkan VC dapat 12,62 kN. Kemudian kita bisa dapatkan VA dengan cara sigma vertikal sama dengan 0. Kita dapatkan VA-nya sebesar 37,38 kN. Ini seperti biasa, seperti keseimbangan gaya. Kemudian kita bisa dapat momen di A juga, jika momen di A sama dengan 0. Kita dapatkan momen A-nya itu sebesar 86,42 kN. Oke. Sekedar info, semisal ada derajat statis tertentu dan sama dengan 2 dan derajat statis tertentu 3 itu, persamaan matriksnya itu bisa bentuk F12, F21, F11, F12, F21, F22. Ini untuk yang derajat S2. Untuk derajat statis 1 sama dengan 3 itu bentuk matriksnya seperti ini. F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32, F33. Oke, ini untuk sekedar info aja. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih.